suwe kasarung ternyata bener. Gak apa-apa lah, yang jelas kita punya. Ini sesat lagi ke sini nih. Kenapa sesat lagi nih? Enggak lah, jangan terlalu sesat. Ini adalah suwe. Oke lah, kita lalu sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Boluk. Jadi kali ini saya akan, sebenarnya saya dari nganter si Wapri ya, dari sekolah. Si Wapri itu jarang bicara orangnya, jadi saya tunggu di sini tadi lama-lama. Dia tadi nggak suruh saya balik, saya standby di sini. Jadinya pas saya samperin ke tempat sekolahnya, ngapain tunggu di sini, balik terus sana. Orangnya egois, cepat marah-marah. Ayo by the way, saya akan langsung balik lah. Bodoh amat dia mau pulang sama siapa, pasti sama ibunya lah pasti. Oke, saya sekarang mau menuju pulang. Ini sekitar Kuala Belait. Ya sekitar Kuala Belait lah ini. Daerah Pandan berapa, tapi saya ini lagi ngantar dia mau belajar lesson memandu karena dia umurnya sudah siap untuk belajar menyetir gitu. Sambil pulang sambil merekod untuk buat kenang-kenangan, agar ada kenang-kenangan untuk saya abadikan nanti gitu. Sekarang tuh di posisi di daerah Pandan lah, naik 3 sana. Saya akan balik ke arah sana, jalan Lembur Raya lah. Kita akan ke Lembur Raya baliknya. Kita kemana nih? Sumpah sini tuh jalannya sempit. Saya akan menuju ke sana karena kan tadi lalu sini juga, jadi nggak akan terlalu kemana-mana, ambil jalan. Gitulah si Wapri itu karakternya ya, nggak seperti anak-anak Bosuji. Anak-anak Bosuji cukup lumayan baik, etikanya dipakai semua. Kalau si Wapri itu sekolahnya agama tapi masih emosinya karakternya kurang ramah gitu sama orang. Saya pun ya berhubung saya kerja sama orang tuanya gitu, jadi saya pun suka-suka gak suka gitu. kurang memperbaiki diri untuk gimana cara tatak ramah sopan santun untuk kepada orang yang lebih tua, kepada orang siapa tuh, dia tuh kayak gitu. Oke, jangan ngomongin orang, saya tuh cuman kesel saja kalau ada orang punya karakter seperti itu. Sekarang masih di daerah itu, daerah Pandan. Itu tuh X4, X8, berarti itu antara Pandan 8 atau Pandan 3. Saya kurang tahu lebih detailnya, yang jelas saya di sini ada sekitar daerah Pandan lah ini. Karena kan pernah juga lalu sini, dulu pun saya bikin lesson lalu sini juga gitu. Ya tadi gitu ngomong-ngomong, kalau saya tidak menunggu di mobil lama-lama, kalau saya tidak nyamperin si Wapri, saya nggak akan pulang-pulang sampai sore. Terus diem aja di mobil, cukup lumayan gerah juga gitu. Dimatikan mobil, AC-nya dimatikan juga. Untung saya samperin ke tempat sekolahnya. Itulah si Wapri itu jarang bicara gitu kan sama siapa-siapa pun. Oke, ini ada monumen keren, cukup lumayan keren. Saya akan menuju langsung ke Lembur Raya, karena kan saya akan ke Lembur Raya tadi juga. Tadinya pengen lewat Seria tapi kejauhan, mending ke Lembur Raya sambil merekod untuk kenang-kenangan dan men-share lah kepada kalian yang akan menonton gitu.
jangan lupalah like, comment, subscribe gitu. Jangan malu-malu lah, komen sebanyak-banyak gitu. Kan video saya itu banyak yang dilihat gitu, dan saya pun sering upload. Ini juga pusing keliling. Di sini tuh pusing kelilingnya besar-besar. Jadi pusing keliling seperti biasa, diutamakan jalur sebelah kanan. Saya nggak akan ke sana, saya langsung straight aja ke atas karena kan saya akan menuju ke Lembu Raya. Sumpah lah, gak apa-apa, namanya juga pekerjaan, tidak akan membahas lagi masalah itu. Saya tuh pengen tuh punya mobil espresso seperti itu, tapi kan sudah tanya-tanya sama orang Brunei kemarin juga, tanya-tanya berapa cc-nya. 140 sini mentoknya, aduh pelahan amat ya mobil. Bagusan yang Nissan ini kalau 160 pun bisa nyampai lah. Oke, kita masih di daerah mana nih? Jalan Mumong. Ternyata masih jalan Mumong, kawasan Mumong lah sekitar. Juga pusing keliling, harusnya diutamakan sebelah kanan. Saya nggak pegang mobil Kia lagi. Biasanya saya tuh selalu kemana-mana pakai mobil Kia, ya kereta baru lah yang keren juga gitu. Sekarang Nissan Kia-nya diservis sama si Edi, anak bapak yang keberapa gitu ya, ke-10 kayaknya, ke-11, ke-9 gitu. Saya kira ke-9an lah anak bapak ya. Dia juga selalu memperhatikan kesehatan bapak. Dialah, bapak pun selalu mengingat anak yang laki-laki itu, mengingatnya cuma dia saja gitu. Kalau tidak dia, Bang Sadan atau Salehen lah. Ya dia selalu diingat sama bapak karena kan selalu membantu bapak gitu. Ya begitulah, kalau dia peduli itu nggak seperti ada yang tidak peduli itu nggak akan dilihat gitu, nggak akan terlalu dikenang gitu. Oke, ini saya simpang mana nih? Kita straight aja melalui sini ya, karena kan ini jalan Pandan juga gitu. Pandan berapa? Yes, dulu sih pernah ngedengar-dengar karena selalu lewat sini. Ini adalah jalan Pandan gitu. Ada kan Pandan tuh sampai Pandan 8, Pandan 1, Pandan 2, ya seperti itulah. Daerah Pandan tuh rumah-rumahnya besar-besar. Kalau di Brunei itu ya cukup lumayan arelit lah. Rumah-rumahnya nggak seperti di kampung-kampung itu, seperti perumahan-perumahan gitu ya, dan halaman-halamannya juga besar-besar ke daerah Pandan itu. Kalau daerah Lumut ya ada juga yang besar-besar tapi di jalan pinggir-pinggirnya lah. Ya mungkin ini jalan ya, kawasan Pandan gitu. Sebab itu kayak gitu saja, jadi jarang berkomunikasi dengan jarang itulah, jarang bicara dia tuh. Jadi sama saya juga bingung gitu, mau arahan seperti apa tuh Pak, kalau bukan anak bos ya gimana lagi. Sekarang tuh lagi ada acara anaknya Sultan mau nikah, jadi entah wajib lah gitu, warga-warga itu ya, warga-warga Brunei itu wajib pasang bendera. Nanti kalau ada keramaian pasti ada bendera Brunei dipasang gitu kan, karena memperingati lah supaya bahwa ada memeriahkan gitulah, seperti itu. Ya bos saya pun bilang acaranya mau seminggu gitu ya. Sekarang pun lagi mulai nih, hari pertama dari malam kemarin lah majelisnya sudah dimulai. Kita akan pusat ke bandar, jadi drone langsung ke atas. So ini ada monumen apa ya, Belait apa gimana ya, saya kurang tahu. Di monumen Teko itu ya terkenal Belait lah mungkin. Oke, stop dulu, kan utamakan sebelah kanan. Sama kita papangi deui ka dieu. Saya akan ke atas lah kayaknya. Ke atas, ini monumen Belait.
kalau ke sana lebih ke Seria kan. Kalau ke sini kan saya menuju ke Huawei, jadi menuju ke Lembu Raya lah. Ya sekarang tuh lagi acara pernikahan anak sultan, namanya Pangeran Matin ya, Abdul Matin. Ya istrinya campur-campuran bule lah, cantik juga. Ya kayaknya seusia saya gitu sih Pangeran Matin tuh, karena kan saya lihat dari searching Google gitu, ya kayaknya seumuran saya gitu. Ya saya juga belum nikah, ya sambil cari kerja gitu. Dia mau kemana sih? Saya tuh harusnya belok ya, tapi saya ini jalan utama. Entahlah. Di sini tuh harus berhenti dulu. Kalau mau straight tuh berhenti, lihat kiri kanan, oke maju. Ya entah kalau sarung atau gimana, saya tuh lagi mau cari Lembu Raya. Entahlah, mungkin kesini juga jalannya. Karena kan kalau ke sarung pun, kalau ke nyasar pun gampang lah di Brunei itu. Ada kan tanda-tandanya tuh. Tandanya Belait, terus ke sana tuh Belait, ke kiri tuh. Berarti saya ke Belait saja. Entah, keluar Pandan. Saya dari Pandan 5, berarti saya tuh keluar dari Pandan tuh. Tadi tuh saya tuh masuk jalan Pandan. Sekalian lihat dah ke kiri kanan saya tuh jalan Pandan. Tapi saya yakin ini kesini jalannya, nggak akan kesasar lah. Nah, mungkin kalau di Brunei itu nggak pernah kesasar. Saya pun nggak terlalu rumit aja cari alamat ya. Kan apal nggak apal, kita pernah lalu sini pasti ingat. Ya seperti di Indonesia, saya seperti Indonesia kan selalu lewat kemana tapi nggak tahu nama-nama tempatnya dan selalu kesasar dan kemudian ingat lagi. Saya pun pasti seperti ini gitu. Ini Pandan 3, Pandan 1, oh oke. Ya jelas kesinilah. Yang jelas saya akan mencari Lembu Raya, tapi tadi bukan jalan sini gitu. Ya karena kan kalau sambil merekod, sambil berbicara seperti ini tuh selalu itulah melupakan kemana arah jalan tuh. Kemarin juga saya merekod mau balik dari bandar ya sambil merekod. Cari-cari Lembu Raya, ya ujung-ujungnya saya kesarung kesasar gitu, kesasar ke arah Istana Nurul Iman gitu ya. Yang kemudian saya round lagi, putar lagi menuju ke Lembu Raya. Cukup lumayan jauh juga lah, tapi by the way lumayan lah untuk merecord, durasi yang terlalu panjang dan kenang-kenangan untuk dikenang gitu. Ini entah daerah mana, yang jelas saya akan menempuh Lumut karena kan habis nganter si Wapri itu ke sana. Jangan dibahas lagi tentang si Wapri, saya akan membahas lagi tentang Jalan Perini Hospital Suri Sri Begawan, Jalan Panglima. Oke, kita straight di sini perlahan. Ini kecepatannya harus 85 lah, sekitar 85 70 gitu. Tapi kan kalau di kilometernya ada 40, 60, langsung 80 gitu. 70 ada yang 70 juga ada. Tapi kadang yang CC yang besar tuh selalu dilompatnya. Tuh bisa kalian lihat sebelah kiri saya bendera-bendera Brunei sedang dipasang karena kan lagi ada acara anak sultan nikah lah gitu. Kalau tidak nampak mungkin silau karena kan ini panas banget ya. Tadi pun saya jaga di mobil lumayan panas gitu. Nah, ini adalah Setia Kepada Dua Raja. Oh ini lapangan apa? Saya kurang tahu juga. Lahan tuh sana ada bendera juga, bendera Brunei.
saya, kanan saya. Ini entah tempat apaan yang saya sambil jalan sambil baca lah. Oh, RBT ini TV Brunei itu di sini ya. RBT, Radio TV Brunei gitu. Ada juga di Kuala Belait. Oh, ini adalah lapangan di sebelah kiri. Wah, banyak mobil ternyata di depan, banyak mobil. Entah ini tempat apaan. Saya jadi kesarung ke sini. Jelas tadi namanya ini Kuala Belait. Berarti saya masuk ke Kuala Belait, coy. Wah, ini stasiun minyak ternyata, bos. Saya kesarung nih. Kesarung ke daerah tempat stasiun minyaknya. Wah, kita balik lagi aja lah. Lagian saya nggak tahu ini tempat apaan. Suwe Kasarung ternyata bener. Gak apa-apa lah, yang jelas kita punya merecord untuk kenang-kenangan lebih panjang. Kasarung tuh ya karena seperti itulah. Saya bukan kesini baru pertama kali kilang minyak gitu, jalan Mekron, harus jalan ke Mekron kesini. Ternyata bos, jangan ke sana. Oke, kita langsung masuk ke jalan Mekron saja. Ternyata saya tuh masuk daerah Belait nih sih. Aduh, harusnya ini sekolah, jamnya sekolah Belait. Oh iya kan, saya sudah masuk sekolah Belait kan. Tuh kan, sekolah Belait. Oke, ini ternyata saya masuk ke sekolah Belait. Ya, ini pusat kota Kuala Belait. Kita kan sudah memasuki pusat kota Kuala Belait. Ternyata saya kesarung sampai ke sini juga. Ini saya pernah juga lalu sini, ini ada roundabout juga. Dan ini kecil juga. Karena kan saya akan menuju ke Lumut, cari straight lah, pasti straight nih. Masa saya lupa. Jalur kanan nggak ada, harus ke straight. Oh, jadi itu masjid daerah Kuala Belait. Inilah suasana Kuala Belait itu seperti ini. Ada pas zebra cross harus perlahan. And saya juga lagi mau bikin lesson ya, lalu sini ya, lewat sini sama coachnya, sama gurunya gitu. Oh, ini adalah jalan pasar sebelah kanan tuh. Ya, saya pernah ingat juga jalan sini ke waktu bikin lesson itu adalah SIM mobil lah di Indonesia tuh. Waktu bikin lesson saya lalu sini, tes juga ke sini ya. Memang sebentar dan cukup lumayan. Apalah kalau sudah ke sini. Ya sambil tadi tuh bicara tuh sambil mengingat si abang apa sih, abangnya si Mois tuh di depan. Karena kan zebra cross gitu, harus perlahan, ada yang jalan gitu. Itu juga ada yang jalan gitu. Kita pun harus seperti itu di sini, harus diutamakan yang jalan kaki daripada yang bawa mobil itu. Si abang lah, saya lupa juga itu si abang. Pokoknya si abang lah, akhlaknya cukup lumayan keren lah, bagus. Sama saya juga bilang uncle gitu ya, uncle sopan gitu, ada kesopanan lah daripada si Wabri itu lah. Oke, nggak apa-apa lah, saya nggak akan bahas lagi si Wabri. Saya akan ini menuju ke daerah, bukan ke Lumut, ke Lembu Raya. Ini gedung apa ya, gedung di Brunei itu tingginya paling seperti ini. Di bandar pun ada yang lebih tinggi, paling ya dalam 8 tingkat 12 tingkat, itu pun nggak terlalu banyak. Ini daerah Kuala Belait seperti ini. Di sebelah kanan saya sekiranya ada laut dan selalu ada kapal juga. Nah, ini ada Hospital Sri Begawan.
lewat sini. Tadi tuh saya di sana jadi kesasar sumpah. Oke, tadinya saya pengen ke sana kan. Laut belum juga Lembu Raya. Aku kira sudah laut. Oke, kita susul aja lah. Kalau bus tuh perlahan. Oke, saya tadi mengingat si abang oke lah. Jadi saya pembahasan si abang. Oh, suwe tadi pun tidak nampak juga. Oke, tidak akan membahas lagi tentang itu. Kita akan sambil cerita tentang negara ini sambil menuju ke Lumut. Tapi akan melalui Lembu Raya lah, nggak akan lewat Seria. Karena kan kalau lewat Seria jauh juga. Kalau buat Lembu Raya lumayan lah. Sekarang ada di sekitar ya inilah Kuala Belait ya. Ini adalah jalan negara, jalan Setia Negara. Saya pun dites bikin lesson di sini lewat sini. Ya, kalian kalau ke Brunei mau jadi supir pasti dites. Kalau di daerah Kuala Belait ditesnya di sinilah, dites mengemudi gitu ya. Kalian kalau di daerah bandar ya itu pun daerah-daerah. Oh ini pusing kelilingnya ternyata. Saya ke Sarung jadi cari pusing keliling. Ini adalah ke Mumong, bisa ini ke sana. Oke, kita akan menuju ke pusing keliling langsung ke Lembu Raya kayak. Sarung lagi? Tidaklah sekarang. Tidak bos. Kita akan menuju ke Lembu Raya, nggak akan menuju ke sana tadi kan. Oke, di sini sudah memasuki jalan mau menuju ke Lembu Raya. Ini jalannya gotek, goblok, boing. Ada anak kecil mau beli giran kan. Di sini ada kedai-kedai juga ya. Mungkin ini banyak juga orang Indonesia di sini yang kerja. Perjalanan ini ya, pakai sarungnya, pakai sarung lagi. Tapi tadi ada papan tandanya. Saya pun selalu tergesa-gesa seperti ini. Tapi saya yakin lah ini adalah jalannya menuju ke Lembu Raya. Saya mencari Lembu Raya dari tadi. Why? Oke, masuk. Apakah saya akan putar lagi? Apa sarung lagi nih? Apakah sarung lagi? Ayo ke Sarung kita kemana? Entahlah, ini adalah pabrik-pabrik di Brunei itu, pabrik minyak. Mungkin ini adalah ini kalau kerja di sini besar-besar nih gajinya nih. Ini adalah PT Moskow SD BHD ya. Saya juga nih sesat lagi ke sini nih. Kenapa sesat lagi nih? Ya enggak lah, jangan terlalu sesat. Masa selalu sesat sih? Saya sesat lagi coy. Sumpah saya nggak hafal lagi jalannya nih. Sesat lagi bos. Cari Lembu Raya malah masuk ke sini. Gilanya mobilnya spot bos tah. Mobil Jimny. Oh, ini parkiran yang kerja di sini lah. Sesat lagi 2 kali, sesat. Aduh, parah bos. Sesat terus. Sesatnya masuk lagi ke Timang Minyak, sesat lagi masuk ke sektor-sektor perusahaan seperti itulah. Saya sesat sudah 2 kali sesat ya. Jalan Setia Diraja. Kita jangan ke sana lagi lah, saya pusing kalau ke Belait lagi. Kalau menuju ke Seria, oke, saya apa langsung.
menuju ke Seria saja. Dari sini tuh ikuti mobil di sana. Sumpah sesat mulu. Ampun, saya sesat mulu. Kita ke menuju Seria saja lah. Sesat mulu. Jalan Menteri, jalan banyak bendera-bendera Brunei kan, karena kan mau memeriahkan anak sultan menikah gitu. Seperti saya tadi bilang gitu. Karena kan beritanya di RBT itu, Radio TV Brunei gitu. Diwajibkan gitu setiap orang tuh bawa itulah, masang bendera Brunei setiap orang. Balik lagi ke Siteko. Tadi ke Sarung ke sana, ini balik di ke Siteko. Ya inilah ke Sarung lagi. Kita akan straight sekarang. Straight di sini menuju Siteko. Tadi saya salah jalur. Akan menuju ke Kuala Belait, ke Pandan 5. Ternyata coy ke Sarungnya Siteko nih. Siteko ini adalah lambang Belait yang saya membuat ke Sarung. Tadi saya kira mau menuju ke arah Lembu Raya, ternyata Laka membuat saya pusing keliling tuh. Gak ada obat lagi ya cuek. Kita akan langsung start aja lah. Tahu kah kemana juga. Padahal saya tadi udah lewat sini, lewat sana ke Sarung. Nah kalau sini sih juga pernah lewat sini, tapi yang paling penting tuh saya tuh cari Lembu Raya Mumong, yang Mumong arah ke sana. Ya kalau ke sini kan bisa Lembu Raya Seria gitu. Kalau ke sana Lembu Raya Mumong gitu ya. Saya sesat tadi, ron di sana saja. Wah cukup lumayan itu juga gitu saya. Ya karena kan saya jarang main ke sini gitu, ke daerah Belait ini. Yang mungkin kalau teman saya ya Mas Tono sering lah lewat sini, pasti dia hafal ke sana, ke daerah-daerah sini. Kalau saya kan seringnya ke daerah bandar gitu. Meskipun daerah bandar nggak semua saya kelilingi, tapi adalah jalan lalu bandar itu tahu kemana-kemana. Kalau lewat Belait sini ya seperti tadi ya, saya sesat sampai ke mana-mana gitu ya. By the way ya begitulah, karena kan di Brunei itu kalau sesat pun kita nggak akan terlalu lama juga. Sumpah ya Allah ya Robbi, ini sesat. Kita kan straight saja lah. Karena saya nggak akan kemana-mana lagi. Oh kalau lewat sana ada masjid Kuala Belait ya, yang sana yang tadi tuh di sebelah kiri saya ya. Tapi ada laluan jalan juga di sana. Tapi sini saya minta jalan tengah atau jalan mana ini posisinya. Jelas kalau di sana ada masjid daerah yang di Belait lah, yang besar, mungkin terlalu yang paling besar di Belait lah. Oke, kita akan menuju balik lewat sini and menuju ke Lumut. Menuju ke Lumut dari Kuala Belait menuju ke Lumut ya. Dari tadi start lah hampir kesasar kemana lagi. Nah di sini pun sayangnya gitu ya, orang-orang dimanjakan sama mobil jarang ada banyak orang yang berjalan kaki juga. Dan ya jalan pun besar-besar dan bagus lah. Ya kalau di daerah kampung-kampung juga ada banyak yang rusak-rusak gitu. Ini kalau sekitar sini ya paling bagus gitu jalannya, karena kan di sini kawasan minyaknya gitu. Kuala Belait itu Belait lah, daerah Belait itu kawasan minyaknya gitu. Yang kadang kalau Kuala Belait ke sana ke Malaysia, sampai juga ke Malaysia. Oke, kita akan menuju ke Lembu Raya Belait menuju ke Lumut. Tapi ini lagi di entah dari mana, ini adalah simpang 450 ya. Yang jelas ini daerahnya mana ini. Depan ada pusing keliling juga. Oh tadi itu
kesasar sesat berapa kali ya itu. Kalau saya bawa itu ya, bawa handphone 2, yang satu kita lihat dari Google Map ya, kita nggak akan sesat seperti itu. Tapi alhamdulillah ya, sesat juga kita bisa merecord terlalu panjang untuk bahwa saya pernah kesini, lewat sesat itu saya akan posting lah sesat saya. Dan tuh ada juga nih seluruh lembu raya. Ini tadi pusing keliling pernah lewat gak ya? Belum tahu lagi nih. Tadi si Teko, ini siapa nih? Ini lembu raya lagi nih. Oh, ke atas, apa ke atas? Entah nih, ke atas kali. Ke atas coba. Kita ke atas coba. Jangan ke sana. Langsung ke sini. Jangan sampai balik lagi ke si Teko. Langsung menuju ke sana lagi. Oh, kalau ke sini pik lah ke sini. Soalnya saya pun kemarin lewat sini lah sama bos saya yang bawa mobil. Saya perhatikan jalannya, lewat sini. Kemarin itu ke hospital Kuala Belait dan kita lalu sini mau ke Lembu Raya. Saya akan merecord sampai Simpang Lumut saja, gak sampai rumah, karena kan pasti kalian juga sudah tahu lah kalau sampai rumah itu. Ya, sini masih daerah Kuala Belait, balik lagi ke sana. Bandar Sibegawan. Oh, ini pik nih menuju ke Lembu Raya nih. Kenangan di sana ada laluan papan tandanya nih, Kuala Belait, Bandar Sibegawan. Oh, ini adalah benar pik nih. Ini pik nih, pik. Bukan Pikinaki apa tuh? Oke. Kita langsung Lembu Raya. Inilah Lembu Raya dari Belait menuju ke Lumut. Saya akan merecord ini perjalanan ini sambil berbicara tentang pekerjaan sebagai driver yang tentu kalian pun pasti tahu yang pernah ke Brunei, yang sebagai driver itu kenyataannya ya apa gitu ya. Syukuri saja kalau sudah kesini, apalagi saya udah hampir setahun di sini ya. Saya sih alhamdulillah wa syukurilah, pekerjaannya nggak terlalu berat gitu ya. Banyak juga gitu yang driver yang di luar sana ya keaslian kerja di Brunei itu seperti apa gitu. Tapi kembali lagi kepada nasib masing-masing, rajin sholawat, rajin berdoa, karena kan segala sesuatu itu tergantung tingkah laku kita, tergantung kegiatan kita. Kalau kita saling berdoa dan selalu berbuat baik, pasti nasib kita juga bagus dan kita selalu dibenarkan, tetap dilindungi oleh perlindungan Allah dan jalan terbaik. Seperti itulah saran saya gitu ya. Ini mas sambil bercinta, sambil ngobrol yang berisi, sambil berkendara juga di sini. Sini saya pakai mobil Nissan yang pernah dibawa ke Brunei ya, ke sana ya, ke bandar. Jadi saya akan menuju dari Belait menuju ke Lumut ini ya. Bensin pun penuh, ini bekas beli saya waktu bekas dari bandar, belum lagi beli lagi. Oke, kita lagi di jalan Kuala Belait Lumut. Dari sini sumpahnya Allah ya Rob, sumpah ya Allah ya Rob. Ini tuh kalau di jalan sini sebenarnya laluan untuk 120 ya, seperti saya 170, kadang 80, kalau sini 140, 180 ya. Tadi pun saya hampir langgar dia gitu. Sedangkan saya pun sambil bercerita, sambil lihat papan tanda lah, sambil ini daerah mana,
Dan supaya kalian tahu, karena jika kita merecord ini pasti nggak kebaca papan tandanya, jadi saya yang akan baca ini masuk daerah mana dan daerah mana. Inilah seperti inilah Lebuh Raya Brunei itu. Kalau ke bandar pun seperti ini suasananya, hutan-hutan, dan ke Belait, ke Budumut, Belait, ke bandar pun seperti inilah, hutan-hutan, masih kosong, kiri kanan pun masih lebat lah hutan-hutannya, dan ya masih karena kan masih hutan-hutan. Sama di Kalimantan juga nih seperti inilah, tanah Borneo gitu lah. Oh, ini adalah Putong 48 kilo, Jurudong 78, Bandar Sepiagawan, Muara. Karena kan Lumut itu masuk daerah Belait, jadi nggak termasuk ada papan tandanya di sini. Yang ditulis itu Tutong, Muara, Bandar Sepiagawan. Seperti itu tuh lah. Sekarang kita lagi di Jalan Seria nih. Kalau ke kiri tadi Jalan Seria, saya pun tadi mau Jalan Seria, tapi saya sudah menemukan jalan ini, yang kita jalan sini saja. Tuh, kalau di Lebuh Raya di Brunei ya jalur cepat tuh ada lampu merah seperti inilah, supaya kita memperlahankan dulu kompor gigi. Oke, kita lanjut. Ini ada di lampu merah, slow down slowly. Oke, seperti itulah, perlahan. Dari kita kejauhan pun sudah ada tanda lampu kuning-kuning peringatan untuk perlahankan kendaraan Anda gitu. Ya, saya pun pernah merecord itu ya di episode Jaga Bapak yang saya pulang pergi sendirian. Ya, sekarang saya merecord lagi untuk membahaskan itu lagi ya. Oke, di sini ada seperti inilah, masih itu ke kiri sana ada pembangunan perumahan ya, cukup lumayan lama juga pasti ya, karena kan banyak juga perumahannya. Kalau yang baru-baru sudah kelihatan. Di belakang ada mobil mepet saya, kan saya jalur cepat. Ini pun di depan tuh yang belakangnya mau cepat, tapi yang di depannya malah perlahan. Kita cari aman dulu di sini, karena kan itu mobilnya cukup lumayan bagus ya. Kita nggak akan terlalu menyaingi dia. Kalau CC ini mobil pun oke nih, kalau dibawa dari kecepatan 180, tapi kayaknya bannya kalau kekecilan seperti ini di bawah di atas 180 tuh limbung lah. Ini pun kekedapan kabinnya mulai kerasa gitu, kedengar lah suara angin pun. Dan ya, tapi ini mobil cukup lumayan keren juga gitu. Karena kan saya nggak berani gitu tuh, di belakang ada mobil cepat, mobil lama juga gitu, entah orang Bangladesh atau orang mana, nggak akan menyaingi mereka ya, karena kan ya ini juga mobil lumayan cepat gitu. Kalau mau lalu di sana gitu, mau menyusul mobil yang tadi gitu. Karena kan saya lebih ke fokus lah, untuk fokus saja sambil merecord gitu. Karena kan sambil merecord tuh harus berhati-hati lah, jangan terlalu fokus karena kelajuan saja gitu. Kayak di sini ada bahaya 300 laluan. Oke, seperti inilah Lebuh Raya tuh, seperti tadi masih hutan kiri kanan, hijau-hijau lah, nggak seperti di Indonesia atau daerah Jawa pun ya. Kalau di jalan-jalan sudah ada jalan-jalan sini ya pasti ada keramaian gitu lah. Ya, kalau saya lihat di searching di YouTube juga ada jalan Alas Roban atau Alas Purwo ya, sekarang ada banyak jalan seperti ini ya. Dan kiri kanan pun masih banyak pabrik-pabrik lah. Kalau di Brunei ya kadang-kadang warga sedikit ya, nggak terlalu banyak seperti di Indonesia. Jadilah lahan-lahan itu masih luas lah. Meskipun sebenarnya anak-anak keluarga satu kakak di Brunei itu ya hampir ada 6 anak, 5 anak, banyak lah anak-anak. Ada juga anak yang punya anak 1, anak 2 gitu. Tapi saya perlihatkan gitu, kebanyakan ada yang
banyak anak juga gitu. Ada yang 11 ya, seperti bapak yang saya jaga 11 anak ya. Ada yang berapa juga, banyak juga ternyata ya. Nanti kita sudah mau masuk ke daerah Lumut, kita langsung off saja karena kan ini merecord sambil berbicara dan sambil untuk kenang-kenangan saya, dan saya share kepada Anda. Jadi saya pernah lalu sini dan saya asal mencet juga, wiper pun hidup juga lah. Ini karena kan saya berbicara sambil fokus juga berkendara ya, sambil bercerita apa lagi gitu, ke sana kiri kanan hutan, ya kalau ke hutan ada tiang lampu, ada tiang listrik juga ya, seperti itulah ya. Mau cerita apaan lagi kalau ya cerita mobil ya, mobil apa ya, saya suka sih mobil ini, mobil Nissan ini sekira entah tahun, bisa kan cerita mobil ini saja lah, karena kan mau cerita kiri kanan hutan, masa mau ada monyet, ada beruang, yang enggak mungkin ya. Kita akan ceritain ya, mobil ini adalah mobil Nissan yang cukup lingkungan keren, tak tahun berapa, tapi ini mobil keren lah menurut saya, yang suara angin pun nggak terlalu banyak terdengar jelas gitu ya, tapi adalah giungan-giungan suara angin, suara ban kedengar lah dengan kecepatan 120, tapi ini 100 km per jam. Dan di sini juga banyak ada fitur-fitur, setir pun sudah power steering. Di sini juga ada single dim and AC ada 1 2 3 4 lubang. Vanity mirror nggak ada kacanya ya. Kalau di sebelah kiri herannya ada kacanya ya, dimanjakan penumpang saja ya kalau ada kacanya di sebelah kiri ya. Harusnya sebelah kanan yang drifter gitu, yang driver disediakan lah. Oke, ada di sini juga sudah ada central lock dan auto up and auto down gitu. Auto up, auto down. Apalagi ya mau cerita lagi, dan kecepatan pun nyampe 220. Keren juga ini mobil. Saya juga mau lah kalau dikasih maulah kalau ada yang menjual gitu, mau beli pun seperti ini oke juga gitu ya. Jadi kalau di depan ada Jimny, abang-abangnya bos saya yang punya Jimny itu Bang Arin sama Bang Sadan punya Jimny ya. Kalau Bang Sadan Jimny-nya warna hitam atau warna Bang Arin warna hitam, Bang Sadan warna biru kayaknya. Ya saya pernah melihat juga dia bawa Jimny gitu. Vios juga banyak lah, Vios di sini banyak. Jimny yang update gitu. Kalau di kita ya Katana gitu ya Jimny itu. Sekarang ada di perumahan Lumut. Ketika saya masuk ke perumahan Lumut, tidak, perumahan Lumut yang pernah saya cerita juga nih, di perumahan Lumut itu ada sebelah kiri langsung ke perumahan Lumut yang pernah saya cerita. Ada mungkin saya di sini ada TK Indonesia gitu. Itulah perumahan Lumut kalau dari Lembu Raya itu. Tapi saya nggak akan masuk ke sana. Saya kan ke rumah bos saya dari perumahan Lumut itu hampir emang nggak terlalu jauh gitu, tapi bukan lewat sana lah. Kalau saya masuk sana tadi kesasar lagi nanti, nanti saya ada peribahasa, gimana kalau udah setahun di sini tapi kesasar mulu gitu ya. Oke, by the way, di sini tuh selalu ada tanda awas perlahan, dikarenakan mungkin di sini banyak kecelakaan atau ya untuk masuk ke simpang. Nah, seperti inilah ada yang front ya putar balik gitu. Kita selalu perlahan karena di sini. Sebelum masuk ke jalan utama, di sebelah kiri ada masuk. Kita selalu stay dulu sejauh kiri, kasih sen ya sinyal untuk masuk ke jalan utama. Kalau mau run seperti itu, saya pun pernah cerita itulah. Oke, di depan mau masuk ke daerah Lumut, kita akan sudahi video ini karena kan sudahlah ini
nggak masuk episode, tapi ini masuknya perjalanan saya saja. Perjalanan saya, perjalanan saya. Ini adalah Suwe. Oke lah, kita lalu sini saja biar durasi terlalu panjang. Sabun. Oke, ini adalah perumahan di Lumut. Di sini sambil mau jalan ke arah bos saya, ke arah rumah bos saya, sambil saya akan ceritakan ini lingkungan perumahan Lumut ini. Saya sih sebenarnya kesini dulu sama bos saya ya. Pas saya mau bos saya tuh entah catering atau cari orderan online seperti itulah. Dan saya pun ikut gitu, selalu ikut lah karena kan kalau diam di rumah ngapain gitu. Kita ikut Jimny saja biar nggak terlalu sesat lagi. Nah, kan saya juga apal-apal enggak gitu. Apalnya pernah kesini, enggaknya ya selalu sesat seperti itu gitu. Seperti tadi ya, saya akan cerita ini di daerah Lumut, ini perumahan Lumut yang beginilah suasananya, tentrem and keren. Yang itunya ya tanah dan lingkungannya bersih, hijau, alami. Tapi kan kalau di Brunei entah di mana-mana tapi panas cuacanya. Di daerah saya juga panas ya. Kalau mau sejuk ya diam saja di rumah. Ini entah daerah mana. Yang jelas ini di Lumut lah. Entah ini kampung apa gitu ya, simpang apanya namanya gitu. Jelas ini adalah di perumahan Lumut gitu. Ini adalah perumahan Lumut yang inilah suasana di Lumut itu ya. Ada lagi pusing keliling. Keren ya, tengah-tengah tapi di sini nggak ada simbol monumen gitu. Harusnya ada monumen gitu. Jalan Balingkawang, masuk ke jalan Balingkawang. Entahlah saya mau kemana, yang jelas saya akan cari jalan utama menuju ke bos saya sambil merekod ini ya. Oh ini jalan mana nih, Buraya bukan. Inilah perumahan seperti ini, perumahan Lumut tuh. Rumahnya besar-besar kan, rumahnya besar-besar sekali di sini. Nyata sekalian lihat, ini perumahan di Brunei itu seperti ini. Kalau yang kalian kerja di kulit bangunan seperti mamang-mamang itu, mas-mas itu tuh yang sedang kerja, itulah kalau kalian kerja di bangunan pasti di lingkungan perumahan seperti ini. Daerah Lumut kah, daerah Seria kah, daerah Bandar kah, kalau kalian ambil job kerja di kulit bangunan. Tapi kalau kalian ambil job jadi driver ya seperti saya ya, ini adalah kawasan perumahan Lumut lah. Dan di sini kita akan cari jalan utama sambil menceritakan jalan Buraya ini, perumahan inilah. Ya begitu tentremnya tinggal di sini dan sangat indah gitulah, sangat. Ada school nah di sebelah sana. Akan masuk ke bukan oke. Ada sekolah sebelah sana ternyata. Sekolah apa ya? Ini ada sekolah Lumut mungkin, tapi besar juga di sini sekolahnya. Kalau di sekolah di Brunei itu seperti inilah, besar-besar dan luas-luas dan gratis begitu. Ada yang gratis, ada yang bayar. Kalau guru-gurunya orang luar pasti bayar. Kalau guru-gurunya di orang-orang Brunei ya seperti
di Indonesia juga swasta negeri gitu, ada yang bayar ada yang tidak gitu. Ini kita akan menempuh jalan Raja ini aja saja. Well. Tuh sana adalah jalan utamanya. Sangat pengalaman yang sangat mengesalkan. Yang tadi pun saya nggak mau masuk ke sini ya. Saya ngasal aja masuk ini sambil merekod ya, mendapatkan momen yang lumayan keren juga gitu. Ya sekarang masuk ke Masjid Jenab. Oh ternyata tembusnya di Masjid Jenab guys, yang jalan-jalan pusing-pusing gitu. Alangkah baiknya saya punya pengalaman seperti itu. Sebagai driver yang punya pengalaman seperti ini, untuk dikenang pun lumayan gitu. Dapat pengalaman seperti ini ya, bukan kesarung sih, lebih saya bercerita dan saya lupa jalan dan sambil ya begitu. Tuh Masjid Jenab sekarang, kemarin saya merekod nggak ada bendera-bendera karena kan diwajibkan pasang bendera, sekarang penuh bendera-bendera Brunei. Masjid Jenab. Oke, sampai Masjid Jenab saja karena kalau lalu sana seperti biasa kalian pernah tahu ini laluan sana menuju ke rumah bos saya. Kita akan merekod sampai sini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Bolog. Jangan lupa like, comment, subscribe. Bye bye. Thank you.